memberikan kesempatan kepada saya sebetulnya temu kangen. Yang pasti bersyukur sekali bisa ketemu sama Mbak Noni. Yang lainnya nggak ngerti gabung apa enggak ya Mbak. Yang tahu itu. Terus selanjutnya bisa bersilaturahim dengan adik-adik alumnus ya. Rasanya yang paling membahagiakan ketika kita menjadi alumni sebuah sekolah, sebuah perguruan tinggi adalah kita bisa memberikan sesuatu kepada adik-adik kita. Sebetulnya yang akan saya sampaikan nanti itu adalah lebih kepada sharing pengalaman saya ketika bekerja menangani orang-orang dengan HIV sebetulnya. Jadi sebetulnya yang saya harapkan adalah kita banyak sharing. Kalau teori saya kira dari guru-guru, dari dosen-dosen itu sudah memberikan banyak, dan teori itu dari tahun ke tahun itu sebetulnya akan seperti itu saja ya. Dan sekarang pembelajaran sekarang itu kan lebih mudah untuk mengakses segala sesuatunya ya, sehingga tentu adik-adik juga akan lebih mengupdate dirinya juga akan lebih mudah. Pada hari ini Dek Gani kayaknya itu bisa digerakin gambarnya supaya buka itunya. Bisa nggak, Dek? Nah, supaya hidup gambarnya. Enggak, yang di bawah itu ada kayak slide yang kamu bisa mainin. Oh, Ibu, kalau format yang Ibu kirim itu dalam PDF. PDF nggak bisa ya? Jadi nggak bisa ya. Oke, ya wes apa-apa lah. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan amanah yang diberikan, yaitu terkait dengan pencegahan primer, sekunder, tersier, klien HIV/AIDS, dan nafsa. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu lebih kepada sharing pengalaman. Mungkin yang kenal saya itu hanya Bu Noni aja ya. Jadi perlu juga sih saya kayaknya memperkenalkan diri ya. Nama saya Bu Upi ya. Kemudian lanjut Mas di itu. Iya ya, sebetulnya tadi aku kirimin yang itu ya Mas, biar nggak ngantuk ya. Karena ini jam-jam yang sangat mengantuk sekali ya. Kebetulan saya lahir 55 tahun yang lalu, Mbak Noni. Ternyata sampun sepuh nggih. Nggih, lebih sepuh saya, Bu. 1 tahun lebih sepuh. Saya lahir 55 tahun yang lalu, ya, persisnya itu di bawah Gunung Sumbing dan Sindoro ya, yaitu di Temanggung. Kemudian riwayat pendidikan saya SD sampai SMA saya di Temanggung, lulus tahun 85. Kemudian melanjutkan di Akademi Keperawatan Depkes Semarang dulu namanya itu ya Mbak Noni. Kebetulan Bu Upi adalah alumnus pertama, ya, seangkatan dengan Bu Noni, kemudian Pak Eko, kemudian Bu Nia, ya, itu seangkatan. Tapi belum udah jadi bos-bos semua ini, Bu Upi aja yang di pelaksana, ya. Kemudian setelah itu 17 tahun kemudian ya, kebetulan saya melanjutkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Lulus tahun 2005. Jadi bukan karena lu Bu Upi mesok 17 tahun, bukan ya, mendapat kesempatan sekolah, bukan mendapat kesempatan sekolah dewe ya, itu setelah 17 tahun bekerja ya. Kenapa sih di Kesmas? Sebetulnya saya masih ingat banget almarhum Pak Purwanto, Mbak Noni. Ini lebih banyak ngobrol juga ya, nggak usah resmi-resmi toh Mas Gani. Nggak apa-apa. Ya Bu, nggak apa-apa. Kan kalau yang lain, dosen yang lain mesti nggak ngantuk, Bu. Ya, nggak ngantuk ya. Sebetulnya kalau dari kita perawat itu harapannya ya mesti jenjang selanjutnya harusnya perawat ya Mbak Nani. Aku masih ingat banget. Tapi saya tidak akan mengingkari keprofesian saya sebagai perawat. Saya masih mencintai perawat terus ya. Tapi karena waktu itu kondisi dan situasinya
Kebetulan saya bekerja di Balai Kesehatan Masyarakat yang kedepannya itu memang lebih kepada promosi kesehatan, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan di kesehatan masyarakat. Seperti itu ceritanya. Dilanjut, Mas Gani. Ya, slide selanjutnya. Ini saya ngerepoti Mas Gani buat buat asisten. Oke, riwayat pekerjaan dari 89 ya, sampai sekarang saya ada di BP4. Namanya sudah ganti sampai 3. BP4, BKPM, kemudian sekarang ini namanya adalah Balkesmas, wilayah Semarang. Kemudian riwayat pekerjaan saya dimulai di tahun 2000 sampai 2006, yaitu sebagai pengelola program TBC, kemudian dilanjutkan 2006, itu sebagai pengelola program HIV sekaligus manajer kasus HIV. Kemudian saya juga sebagai pembina kelompok dukungan sebaya Arjuna yang merupakan wadah orang-orang yang terinfeksi HIV dan keluarganya. Kemudian sebagai koordinator klinik VCT GST. Kemudian mulai April 2018 sampai sekarang saya ada di klinik spesialis dalam. Kemudian saat ini saya juga masih membantu sebagai dosen tamu di Poltekkes Mangunwijaya, yang dulu Teresiana itu, prodi AAK. Ya. Riwayat pelatihan saya seperti ini, ini yang terkait dengan HIV pastinya, dilanjut, nggak usah saya sampaikan satu-satu. Kalau bicara masalah HIV, pastinya tidak akan lepas dengan stigma dan mitos. Ya, ini kayaknya itu seperti lagu yang akan selalu dinyanyikan terus, ya. Jadi stigma orang dengan HIV oleh masyarakat, diskriminasi orang dengan HIV oleh petugas, ya. Meskipun sekarang sudah semakin baik, petugas kesehatan sudah tidak stigma dan diskriminasi, tetapi masih saja ada sebetulnya. Kemudian yang ketiga, dampak dari stigma dan diskriminasi itu sendiri, kemudian program untuk mencegah dan mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODA. Ini mungkin beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum ke materi. Oke? Loh, kok mundur? Iya, kita semua tahu ya, kalau bicara masalah stigma ODA oleh masyarakat, itu masyarakat menganggap kalau penyakit ini selalu dikaitkan dengan perilaku, ya, dan perilakunya selalu dihubungkan dengan perilaku yang tidak benar. Kita semua tahu seperti itu. Tetapi ketika kita sebetulnya dekat dengan anak-anak yang terinfeksi HIV itu pasti akan muncul persepsi yang berbeda, ya. Seperti ketika saya dekat dengan anak-anak itu persepsi itu akan berubah karena ternyata segala sesuatu yang kita tidak kenal, ya, biasanya itulah yang akan menjadi persepsi, ya. Kemudian bicara masalah stigma ODA oleh masyarakat, banyak sekali orang-orang yang terinfeksi itu masih dikucilkan, masih dijauhi, masih ditolak, masih diadili secara moral, masih distigma ya terhadap orang terdekatnya. Terus ada beberapa kegiatan itu yang tidak melibatkan orang dengan HIV, dan ada juga beberapa tempat pekerjaan yang tahu ketika karyawannya itu terinfeksi, dia dipecat. Saya pernah mendapat pengalaman ini ketika sebuah perusahaan besar itu dia beberapa kali mendapatkan penghargaan karena kehebatan mereka di dalam tidak melakukan stigma. Ternyata ketika suatu saat ada salah satu karyawannya itu yang terinfeksi dan mengetahui, ternyata yang dilakukan tidak sesuai dengan banyak sekali penghargaan yang udah
diberikan di institusi itu. Jadi kecenderungannya banyak sekali ODA itu yang menyembunyikan status HIV-nya itu di tempat pekerjaan. Oke, lanjut. Ya, faktor yang mempengaruhi stigma ya jelas. Penyakit HIV yang mengancam jiwa kalau sudah AIDS ya, kalau sekarang sudah enggak, kemudian takut karena terinfeksi, kemudian di hubungan tadi sudah kita sampaikan, terus bertanggung jawab bila ada yang terinfeksi ya. Ini ya yang kasihan itu kebanyakan perempuan ya. Banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan itu adalah dari perempuan yang sudah ditinggalkan pasangannya. Orang-orang itu berpikir perempuan inilah yang perilakunya nggak benar. Padahal banyak sekali perempuan-perempuan terinfeksi HIV, dia itu mendapatkan warisan dari pasangannya. Ya, banyak yang nggak ngerti yang seperti itu. Ya, kasihan sekali. Ya. Terus biasanya akan dihubungkan dengan nilai moral atau agama. Oke, dilanjut. Ya, ini kita masih berpikir banyak banget kalau ngomongin stigma diskriminasi ya. Apa saja hal-hal yang dirasakan ODA ya? Biasanya bersikap negatif, petugas kesehatan masih melakukan sikap negatif ketika dia tahu ODA ya. Kita sering tidak sadar ya ketika berbisik-bisik, terus dari pandangan kita ya. Kemudian pelayanan yang dibuat berbelit-belit panjang, ya. Kemudian sewenang-wenang itu seperti aduh enggan, malas-malas, lambat, ya. Kemudian menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Itu sebetulnya juga merupakan salah satu perlakuan kita mendiskriminasi udah, ya. Kita sering nggak sadari loh petugas itu, dan itu sangat dirasakan udah. Oke, lanjut. Ya, dampaknya apa? Ya bisa kehilangan pekerjaan, perumahan, bisa diusir, kekerasan, ya, penolakan keluarga beberapa ya, kemudian dikucilkan masyarakat ke sekolah. Semua yang ada di sini itu secara teori, ya. Teori ini kok gini, ada yang mengalami. Tetapi sekarang sebetulnya kalau masyarakat itu tahu, ya, perilaku itu tidak akan dilakukan. Makanya ODA harus cerdas. Cerdas di dalam buka status. Tidak sembarangan buka status. Kalau dengan buka status itu akan membuat dia tidak terstigma, tidak apa-apa. Tetapi ketika dia melakukan stigma, kemudian ketika dia melakukan buka status dia dan itu menyebabkan dia terstigma, ya lebih baik enggak. Oke. Ya, semua setuju ya. Kalau HIV itu mengancam generasi muda kita. Setuju enggak? Ini mahasiswa mana? Jangan tidur, suaranya mana? Setuju, Bu. Semuanya mati. Setuju, Bu. Oke. Setuju. Setuju, Ibu. Mengancam ya, mengancam ini, mengancam. Yuk, lanjut. Saya tidak akan bicara mengenai HIV lagi. Nanti semuanya akan bosan karena sudah ada dosen lain. Kalau nggak keliru, dokter siapa yang akan menjelaskan HIV pastinya akan lebih detail. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan porsi yang seharusnya saya jelaskan. Dan semuanya sudah dapat ya informasi tentang HIV itu apa? Sampun ya? Sampun, Bu. Ya. Jadi nggak nol toh? Oke. Salah satu hal yang menjadi catatan kita, HIV itu dapat menular. Setuju? Kemudian dapat diobati, dijaga tetap sehat, kemudian bisa dicegah. Nah ini yang poin 4 itu sebetulnya harapannya ya. Harapannya mahasiswa bisa paham ini karena mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Lanjut. Tidak akan terlepas dari program P2 HIV dan AIDS ketika kita bicara masalah HIV. Yang pertama PTRM, pelayanan terapi rumahan metadon, tapi layanan-layanan
terapi rumahan metadon ini sebetulnya sekarang banyak sekali yang sudah tidak melakukan aktivitasnya. Ya. Kemudian yang kedua, layanan alat suntik steril itu sebetulnya juga sudah layannya tidak ada lagi seperti di waktu-waktu lalu yang dikhususkan ya. Untuk sekarang ini pemerintah memang lebih fokus kepada layanan tes HIV, klinik IMS, kemudian PMTCT, Prevention Mother to Child Transmission, dan GST, Air Support Treatment. Ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke poin 4 ya, yang diharapkan hari ini kita akan bicara mengenai pencegahan HIV AIDS ya. Seperti sudah disampaikan di awal bahwasanya yang kita harapkan dari pencegahan itu adalah yang pertama pencegahan secara primer, yang kedua pencegahan secara sekunder, dan yang ketiga pencegahan secara tersier. Secara teori yang kami dapatkan itu sebetulnya tidak mengidentifikasikan persatu ya. Jadi sebetulnya ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama ya. Jadi nggak ada teori yang menyatakan satu-satu, oh pencegahan syarat. Jadi kita diskusi secara bersama di sini. Lanjut, Mas Dani. Sasaran pencegahan yang pertama yaitu primer. Yang pertama berarti yang dapat menerima perilaku. Berarti siapa di sini? Mas Roni. Tidak ada wajahnya ya? Bisa menjawab nggak? Kalau kita bicara sasaran pencegahan, yang pertama adalah sasaran primer. Sasaran primer itu yang dapat menerima perilaku. Mas Roni punya jawaban? Hadir, Bu. Ayo tampakkan wajahmu, no. Mahasiswa lagi enak ya, Mbak Nani, bisa ngumpet ya. Iya, Bu. Ayo, Mas Roni, ditunggu jawabannya. Maaf, Bu, bisa ulang. Kita hari ini bicara masalah pencegahan. Pencegahan yang pertama tentunya terkait dengan HIV ya, terkait dengan nafsa juga. Untuk pencegahan yang pertama yang merupakan pencegahan yang pertama yaitu sasarannya adalah sasaran primer. Sasaran primer itu adalah yang dapat menerima perilaku. Misalnya orang terinfeksi HIV yang dapat terima perilakunya dia yang menyebabkan dia terinfeksi itu biasanya siapa saja? Iya, Ibu, saya izin menjawab. Kalau dari saya, perkenalan dulu, Ibu belum kenal Mas Roni dari mana? Ini posisi di mana? Komang. iya, Bu, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Roni Indonegita, asal dari Papua, dari Papua Barat, dari Sorong. Sekarang posisi berarti di Papua? Iya, di Sorong. Oke, alhamdulillah ini suaranya bisa nggak ada masalah ya? Jaringan juga lancar ya? Iya. Oke, sip. Yuk, gimana jawabannya? Iya, kalau dari pemahaman saya, yaitu yang dari yang penularannya dari luar, yaitu yang terinfeksi, seperti contohnya di dalam keluarga, salah satu anggota keluarga terinfeksi, terus membawa penularan itu masuk dalam keluarga dan menularkan ke anggota keluarga yang lain. Itu menurut pandangan saya. Berarti siapa? Siapa aja yang ada di situ yang menjadi sasaran kita? Yaitu seperti contohnya seperti antara kalau suami yang mungkin istrinya atau mungkin anaknya
Begitu, Bu. Ya, oke. Mas Roni, terima kasih. Ya. Ya, Ibu, Jadi sebentar. ketika kita bicara masalah orang yang terinfeksi HIV, yang paling berat yang dilakukan orang yang terinfeksi itu adalah buka status. Buka status mengenai sakitnya. Ya. Tadi Roni udah sampaikan kan, berarti sasaran yang pertama, sasaran primer orang yang terdekat, orang yang berisiko untuk tertular HIV. Yang pertama pastinya adalah pasangan, ya. Dan buka status dengan pasangan itu adalah bukan hal yang mudah loh, ya. Banyak sekali pasangan-pasangan itu yang menolak untuk buka status dengan pasangan. Makanya sebagai petugas, terutama perawat, ya harus bisa meyakinkan, ya, meyakinkan bahwa dengan buka status ke pasangan itu salah satunya akan melindungi pasangan atau memastikan pasangan itu terinfeksi atau tidak. Sehingga untuk penanganan selanjutnya pastinya akan lebih maksimal. Ya. Jadi banyak sekali, dan selaku petugas juga tidak perlu terlalu kaku. Kalau kita bicara masalah pasangan, ya berarti harus pasangan yang resmi. Tidak juga harus yang seperti itu. Karena di lapangan itu banyak juga beberapa pasien HIV yang ketika kita bilang kamu harus buka status dengan seseorang yang kamu pilih, ternyata yang dibawa bukan pasangan resminya, maksudnya tidak apa-apa, kita petugas harus bisa menerima itu karena sebetulnya itu bisa merupakan pintu masuk untuk membawa pasangan resminya juga melakukan pemeriksaan. Jadi Bunda sempat juga mengalami hal yang seperti itu ketika menemukan satu pasien terinfeksi, dia harus buka status ke pasangan yang dibawa bukan pasangan aslinya atau yang resmi, istrinya bukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan tes, ternyata hasilnya positif, berarti saran kita masing-masing pasangan juga harus melakukan tes. Berarti di satu kesempatan itu kita bisa menemukan 4 pasien yang kebetulan semuanya terinfeksi dari 2 pasangan, ya. Tetapi ya petugas harus pintar-pintar juga menjaga kerahasiaan, jangan sampai mereka ditemukan tukaran, ya. Kemudian yang kedua, sasaran sekunder yang mempengaruhi sasaran primer. Ini bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang bisa menyampaikan informasi pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Ya, kita sangat berterima kasih sekali ketika ada tokoh agama yang sangat bijak, ya, sangat bijak menyikapi orang-orang HIV, ya, atau orang-orang yang melakukan kesalahan dengan perilakunya, tetapi dengan sangat bijak, ya, mereka itu mau menjadi apa ya, penyejuk, ya, menjadi pencejuk, pencerah, ngadem-ngademi. Jadi yang diharapkan seperti itu, ya. Yang ketiga, sasaran tersier yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pengambilan keputusan ini pastinya, ya, pastinya adalah pihak-pihak terkait, ya, dengan kedinasan, misalnya dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan kota, dimulai dari layanan terbawah puskesmas, kemudian juga dulu ada komisi penanggulangan AIDS, tapi beberapa kota sekarang ternyata mereka melakukan kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat. Jadi KPA-nya sendiri itu sekarang sudah banyak yang nggak ada, ya. Jadi mereka menjadi sebuah lembaga yang berkolaborasi kegiatannya itu dengan dinas kesehatan kota. Ya. Itu Mas Gani, lanjut. Ya. Upayanya apa sebetulnya ketika kita bicara masalah pencegahan primer, yaitu kalau kita menemukan orang dengan HIV yang masih sehat, ya dia tetap sehat karena didukung dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Jadi dukungan support seorang pasangan itu sangat luar biasa sebetulnya untuk HIV, ya. Juga orang-orang terdekatnya, misalnya dia belum menikah, ya anggota keluarga. Tetapi kita tidak perlu membatasi kepada siapa dia sebetulnya ingin
membuka statusnya ya. Itu sebagai sasaran pencegahan kita sebagai pencegahan primer. Kemudian harapan kita yang lain apa? Untuk pasangan misalnya dia tidak terinfeksi, ya jangan sampai terinfeksi. Kemudian untuk anak-anak itu supaya juga bisa dipastikan apakah dia terinfeksi atau tidak. Ketika kita menemukan seorang ibu yang terinfeksi HIV, resikonya adalah anak-anak yang dilahirkan terinfeksi HIV. Jadi itu harus dipastikan ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya apa? Calon anak. Nah, berarti ketika kita bicara masalah calon anak adalah kita harus mempersiapkan semuanya itu adalah mulai dari sebelum menikah. Ya, sekarang sudah mulai dilakukan beberapa upaya syarat pernikahan dengan tes HIV. Ya, itu merupakan salah satu upaya pencegahan primer. Kemudian semua ibu-ibu yang hamil itu dilakukan tes HIV. Ya, saya tidak tahu apakah seluruh kabupaten kita sudah melakukan tes HIV ini untuk calon pengantin, tapi harapannya itu sudah dilakukan sehingga bisa melakukan pencegahan itu sebelum pernikahan. Meskipun akhirnya mereka mengetahui, oh ternyata pasangannya juga terinfeksi, ya, tetapi upaya-upaya pencegahan tetap bisa dilakukan, ya. Kemudian yang lainnya pastinya ini sangat bermanfaat ya ketika kalau bicara masalah perilaku itu kan tidak seperti sulapan tiang gitu enggak ya. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus, dilakukan dengan komunikasi yang enak, dilakukan dengan komunikasi yang bagus, dilakukan komunikasi oleh petugas-petugas yang santun, harapannya adalah seperti itu. Oke, lanjut. Pencegahan sekunder untuk ODA itu, jadi gini, ketika kita bicara pencegahan sekunder untuk ODA, itu tentunya adalah pengobatan dengan obat-obat. Obat-obat itu pasti ARV. Kemudian pengobatan untuk infeksi oportunistiknya. Saya kira semua udah tahu ya yang menyebabkan ODA itu menjadi buruk itu kan sebetulnya dari infeksi-infeksi oportunistiknya. Kemudian support, kalau kita bicara support itu adalah pengobatan secara psikis sebetulnya ya. Support itu bisa diperoleh dari keluarga, bisa diperoleh dari petugas, bisa diperoleh dari orang sekitarnya, bisa diperoleh dari teman-teman sesama ODA, ya. Jadi ini sangat penting banget kalau kita bicara mengenai pencegahan sekunder ya yang ada. Oke, lanjut. Pencegahan tersiernya apa? Mendapat dukungan. Jadi sempat ada cerita di sebuah kabupaten kota ada seorang anak yang dia terinfeksi HIV, tentunya tertular dari ibunya yang terinfeksi HIV, padahal ibunya ini sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, dia dalam pengasuhan neneknya, sendal loh, sendal ketinggalan di tetangga itu loh. Itu tetangganya itu sudah ketakutan sekali. Kalau sudah bicara kayak gitu, kok bisa ya? Kok bisa informasi itu tidak nyampe ya? Ya, menyedihkan banget. Ketika dia harus sekolah di TK, semua orang tua murid protes, nggak boleh sekolah dia, karena dia berarti kan nggak ngerti, ya, nggak ngerti bagaimana penularan HIV itu terjadi. Dan itu masih merupakan PR bagi kita kalau udah bicara kayak gitu. Tapi harapannya sekarang sudah mulai semakin tidak ada yang seperti itu, ya. Kemudian mengungkapkan perasaan, pasti ya kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali, membangkitkan harga diri, melibatkan keluarga untuk menerima status ya. Kemudian perawatan paliatif atau terminal. Jadi di tahun 2005 kebetulan saya mendapat kesempatan untuk magang di beberapa rumah sakit di Jakarta. Kasus-kasus yang kita temukan waktu itu semuanya adalah HIV dalam kondisi AIDS.
Kemudian yang ngerawat siapa? Keluarganya semuanya ya. Jadi orang tua mereka yang sudah sepuh-sepuh ya. Memang pada saat itu Oda itu sangat berat sekali untuk buka status dengan keluarga. Tetapi apapun yang terjadi, ketika itu terjadi dan dia sudah tidak bisa apa-apa, yang melakukan itu adalah keluarganya sendiri. Ya, memang banyak sekali relawan dan yang lain, tetapi di dalam kondisi-kondisi yang sudah terminal, yang saya lihat ibu-ibunya yang udah sepuh, yang ngurusin, semuanya akan kembali ke keluarga. Makanya ketika kita bicara buka status Oda itu harus selalu kita tanamkan ke mereka bahwa yang terbaik untuk kehidupan mereka itu ya keluarga. Ya, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Semuanya udah tahu ya, toga pola penyebaran virus ini hubungan seks, darah, dan ibu yang HIV. Ya. Lanjut, Mas. Ada penjelasannya di bawahnya. Ya, semua tahu 90% itu orang tidak tahu status HIV-nya. Ya. Sarana penularannya semua tahu, darah, cairan sperma, cairan vagina, ASI. Ini kemarin terakhir saya mendapatkan informasi sudah bisa ibu yang HIV itu menyusui bayinya, ya. Tapi tentunya dengan persyaratan minum ARV-nya sudah lebih dari minimal 6 bulan, ya. Tapi beberapa kita tetap akan memilihkan yang paling aman buat bayi itu sendiri ya. Memang ada pilihan bisa ya, tapi itu kan belum bisa 100% menjamin ya bahwa air susu itu dari ibu yang HIV itu aman ya. Kecuali hasil virolog menyatakan memang not deteksi ya, mungkin kemungkinan. Oke, lanjut. Kalau kita bicara masalah seks, memang sebagian besar orang dengan HIV itu infeksinya adalah lewat seks. Kalau dulu kan selalu ditutup-tutupi, ya, nggak seks, karena budaya kita itu masih menjunjung tinggi banget. Kalau bicara masalah masuk non seks, berpikirnya juga akan selalu ke seks yang di tempat lokalisasi aja. Tetapi sebetulnya semuanya sudah tahu kan sekarang bahwa seks itu tidak hanya yang heteroseks, tetapi juga homoseks. Dan saya kebetulan nggak menampilkan data, hanya nanti di belakang beberapa data. Semuanya sekarang juga tahu dan menyimak. Kalau mahasiswa kan pasti akan selalu update terus terkait data. Bahwasannya sebetulnya ketika kita bicara masalah orang-orang HIV dari yang heteroseks ini, ya, kalau kita bicara orang-orang yang ada di komplek, itu sebetulnya kan angka penularan dari kompleknya itu juga segitu-segitu saja, rendah. Ya. Justru sekarang ini kita lebih cenderung kepada seks yang homoseks. Ya. Saya kebetulan juga dekat dengan komunitas ini, ya. Ternyata beberapa di antara mereka itu banyak sekali menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah keluarga. Ini akan menjadikan pemikiran di kita, ya. Kenapa sih kasus HIV tinggi? Tetapi kalau bicara infeksi yang ada di tempat-tempat berisiko itu kok angkanya segitu-segitu saja. Bisa kemungkinan seks secara homoseks yang ditularkan di keluarga, ya, itu bisa asalnya adalah dari mereka-mereka yang kebetulan homoseks. Karena memang di masyarakat kita pun kalau bilang homoseks, misalnya ya, anak-anak kita lah yang cowok. Kalau misalnya mereka pada kos, maaf ya, pada kos, misalnya kos sama-sama cowok aman. Betul nggak?
Tidak ada yang ngerasa, aduh, lele opo terjadi apa, itu kan nggak ada. Kemudian mereka pergi, oh sama-sama cowok, oh nggak apa-apa. Jadi sebetulnya itu hal-hal yang menyebabkan resiko-resiko secara homoseks itu angka terus naik, tetapi masyarakat itu sebetulnya tanpa sadar itu tetap melindungi di situ. Ya, itu yang terjadi. Ya. Kemudian pencegahannya apa? Kalau ini sih lagu lama biasa, tidak seks sebelum menikah. Karena apa? Ternyata banyak sekali anak-anak yang terinfeksi HIV itu dia itu ternyata terinfeksinya dari pasangan sebelum menikah. Ada beberapa kasus ibu hamil ketika dilakukan pemeriksaan tes HIV pada saat dia hamil, dia positif, tetapi pasangannya negatif. Ya, jadi ini benar-benar harus diperhatikan semuanya, ya, terutama cewek-cewek, betul hati-hati, ya. Walaupun sudah tinggal selangkah tunangan, kebetulan dia meninggal, maybe belum sampai menikah, ya, tapi dia sudah terinfeksi HIV. Nanti di perjalanan kehidupannya, ketika dia pernikahan, kemudian dia hamil, kemudian dites HIV, kemudian ternyata dia positif dan pasangannya tidak positif, itu sangat menjadi beban, ya. Tetapi selama ini Bunda Desi menemukan beberapa kasus seperti itu dilalah, ya. Itu pasangannya sangat luar biasa, ya. Mereka bisa menerima, yaitu Allah itu memang maha adil, ya. Biasanya mereka akan dipilihkan oleh pasangan-pasangan yang bisa menerima hal-hal yang seperti itu. Padahal ketika kita membayangkan itu terjadi pada kita, berat banget loh. Nah, hamil, dites HIV, positif HIV, pasangan kita negatif. Coba. Nah, kemudian yang kedua, tidak seks dengan banyak pasangan. Ya, yang ini jelas. Karena kenapa? Kalau banyak pasangan, kita nggak ngerti. Mungkin di antara mereka salah satu ada yang HIV. Nah, jadi kalau kita bicara, sebetulnya bukan yang menyebabkan resiko dia terinfeksi itu tidak selalu banyak pasangan. Tetapi di antara pasangan-pasangan itu kita tidak tahu apakah ada yang terinfeksi HIV. Kemudian hindari seks dengan kelompok risiko tinggi, jelas. Ya, pasti. Misalnya tamu-tamu di komplek itu biasanya sehari melayani tamu sekitar 5-6 orang. Mungkin di hubungan pertama rak popot, 2 rak popot. Nah, pas 3 dapat yang HIV. Nah, kan enggak tahu. Setelah itu tamu yang lain lagi. Ya, risiko pasti akan lebih gede, ya. Kemudian seks dengan kondom. Sebetulnya seks dengan kondom itu juga kita sarankan untuk pasangan-pasangan yang resmi, suami istri. Karena kondom itu tingkat efek sampingnya kan juga rendah, ya. Dulu BKKBN itu kalau di pendataan kita dari sub PPKBD tingkat RT, ya, itu tidak mencantumkan kondom itu sebagai alat kontrasepsi. Tapi sekarang ini, sekarang ini mencantumkan, ya. Jadi ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang disarankan. Karena perempuan-perempuan ada beberapa juga yang dia tidak bisa memakai alat kontrasepsi hormonal. Jadi pilihannya apa kalau tidak kondom? Ya pastinya kalau kita bicara masalah kondom bukan artinya terus kita memberikan kesempatan untuk mereka yang belum menikah memakai ini, bukan seperti itu. Jadi di dalam edukasi kita juga memang harus jelas. Oke, lanjut. Ya, kemudian melalui darah semua tahu, ya. Jadi transfusi yang mengandung HIV saya kira sudah nggak ada sekarang, ya. Kemudian jarum suntik atau alat tusuk nggak ada saya kira, ya, sudah disposable semua. Kemudian screening donor itu sudah dilakukan, ya, aman. Sterilisasi alat sudah enggak lah, ya. Jadi yang di bawah ini sebetulnya yang masih para pecandu
yang mereka masih memakai alat suntik untuk masukkan obat-obatan. Ya, itu. Ya, oke. Lanjut. Melalui ibu yang terinfeksi, terjadinya penularan pada saat dalam kandungan, pada saat proses persalinan, dan pada saat menyusui. Nah, sekarang kan ada program PPIK ya, jadi Preventive Mother to Child, menyelamatkan bayi dari ibu yang terinfeksi HIV. Ya, itu terus berkembang terus karena masih terjadi setuju tidak setuju antara Ikatan Dokter Anak dengan spesialis obsgin dan beberapa dokter-dokter yang lain. Tapi tadi ada beberapa yang di menyusui ini mereka bilang harus dengan steril, dulu sterilkan, atau syarat ibu harus minum obat dalam jangka waktu tertentu. Itu kita biasanya akan memilih yang paling aman, termasuk di tindakan seksio ya. Jadi pada saat proses persalinan ini ada berapa pilihan. Sekarang tergantung prongnya. Oh, dia sama sekali belum minum obat ARV, berarti harus seksio. Kalau sudah minum obat ARV berapa lama? Tapi apapun yang terjadi, kita harus menginformasikan yang benar, yang sesungguhnya, sehingga pasien itu akan bisa memilih. Ya, oke. Ya. Ya, €3 yang akan kita capai di 2030 nggih. Pencegahan efektif, tingkatkan jumlah orang membutuhkan VCT. Ini tujuannya untuk menemukan kasus HIV baru sebanyak mungkin ya. Kemudian kalau dulu mendapatkan ARV dengan syarat, oh CD4-nya kalau sudah di bawah 350 tidak. Kemudian ada dengan kelompok-kelompok tertentu yang harus disegerakan minum ARV-nya. Ya, jadi seperti ibu hamil, kelompok dari pasangan homoseks itu harus secepatnya ARV diberikan tanpa menunggu hasil pemeriksaan CD4 lagi. Ya, oke. Ya, ini ya 7 strategi yang diharapkan. Ya, ya, oke. Yuk, lanjut. Kita sekarang ke nafsa ya. Ya. Kalau kita bicara nafsa ya sampai hari ini pun sebetulnya sosialisasi tentang penyalahgunaan nafsa itu sudah dilakukan oleh banyak pihak. Terutama dari BNN itu langsung turun langsung kolaborasi dengan kepolisian, kolaborasi dengan beberapa LSM. Mereka sudah menyisir tempat-tempat di mana berada untuk menginformasikan masalah nafsa ini. Upaya preventif yang diharapkan sebetulnya apa toh? Mencegah seseorang tidak memakai nafsa. Tidak memakai nafsa karena tahu nafsa bahayanya itu seperti apa, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang sudah menggunakan tidak ketergantungan. Dia termasuk kelompok berisiko. Sama seperti tadi orang dengan HIV. Orang-orang yang berisiko terkena HIV. Meskipun orang-orang berisiko HIV itu, ketika dia terinfeksi, dia nangis loh. Dia down juga loh. Meskipun dia tahu kalau dia itu berisiko. Ya, ini sama yang seperti ini. Ya. Oke, lanjut, Mas. Upaya kuratif dan rehabilitatif. Pastinya ini menjadi PR. Ya. Penyediaan layanan rehabilitasi medis melalui institusi penerima wajib lapor yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Ini memang lebih banyak difokuskan ke rumah sakit jiwa ya, tidak di pelayanan-pelayanan secara umum. Kalau pasien tingkat 1 puskesmas mungkin masih dilibatkan ya. Ada yang dari puskesmas? Anak-anak ada yang dari puskesmas, adik-adik? Ini semua diam, saya khawatir mereka kok tidur ya? Enggak ya? Mboten Ibu. Mbak Eva ada? Iya, Bu. Mbak Eva ada di mana? Puskesmas Saya juga? Purwokerto. Hah? Saya dari Purwokerto. Enggak dari puskesmas, tapi bukan tugas belajar ya? Oh, bukan. Saya dari D4 Keperawatan Magelang ya. Oh, gitu. Nganu toh, dosen toh berarti toh.
Oh, Ya. sana. Yang teman-teman dari puskesmas nggak ada ya, yang kebetulan hadir di sini. Ayo suaranya mana yang dari puskesmas? Ada Bu. Saya Siapa ya? Ayo Andika, tampilkan Bu. wajahmu. Sinyalnya kurang bagus Bu. Oh gitu, tenane. Jangan-jangan kamu pakai celana pendek, nggak apa-apa. Pakai kaos. Mas, itu Iya Bu. di puskesmas apakah ada ini penerima wajib lapor kasus-kasus yang terkait dengan layanan-layanan mereka yang terkena nafsa? Ada program HIV di puskesmas Bu. Untuk HIV ini nafsane, ini HIV ya memang. Kalau nafsa Enggak kayaknya enggak ada Bu. Enggak ada ya? Ya, kalau Enggak HIV ada, sih Bu. mesti harus karena hubungannya dengan pelayanan. Ya udah. Kemudian pengembangan lain-lain melalui sistem rujukan dari deteksi dini penyalahgunaan nafsa. Oke, lanjut Mas. Ya. Kemudian gangguan kesehatan terkait gangguan penggunaan nafsa. Di Fasiankes tingkat pertama itu tetap melakukan upaya promotif preventif melukai. Ya, sebetulnya kalau nggak ada layanan khusus, itu seharusnya edukasinya tetap tidak berhenti. Kemudian juga harus melakukan screening atau deteksi dini loh. Kemudian intervensi singkat, upaya kuratif, semua kayaknya udah diberi pelatihan deh ini teman-teman puskesmas. Ya, rawat jalan simptomatis dan rawat jalan rumahan. Ya. Ya, dilanjut. Oke. Ya. Kemudian fasilitas kesehatan tingkat rujukan pasti harus ada biasanya di RSJ ya. Kemudian upaya kuratif dan rehabilitasi dalam bentuk rawat jalan hingga rawat inap. Maksudnya kalau di RSJ lebih fokus lagi ya ke arah itu. Tetapi sebagai mahasiswa dari institusi kesehatan terutama apalagi perawat ya memang harus paham tentang hal ini. Lanjut Mas Gani. Mas Gani suaranya mana? Ini beberapa jenis-jenis narkoba ya. Beberapa, banyak banget ya. Dan yang mempunyai data lengkap adalah di BNN. Ya. Jadi Bunda hanya menyampaikan beberapa aja sekedar gambaran dan yang biasa ada di sekitar kita. Yang pertama ganja disebut cimeng atau marijuana. Ganja, cimeng atau marijuana. Efeknya adalah ke psikis ya. Gembira, guyang-guyu, santai, sejahtera, ya. Kemudian dia pede. Jadi untuk orang-orang yang dia biasanya tampil, ya, mungkin masih tidak percaya diri, biasanya mereka sering memakainya ini. Depresi, halusinasi, paranoid ini efek samping yang akhirnya terjadi. Jadi satu sisi gembira, santai, sejahtera, pede, tapi yang lain seperti itu. Kemudian efek secara fisik, ya. Mabuk, mata merah ini tanda-tanda ya, tanda-tanda secara fisik yang bisa dilihat ya. Cara berpikir, refleks lambat, pupil melebar, nafsu makan meningkat. Nafsu makan meningkat ya, gerakan jalan tidak terkontrol, terhuyung-huyung biasanya. Mulut kering, nadi cepat dan suka menghayal. Ya. Ya, lanjut. Ini jenis narkoba yang pertama ya, ganja. Akibatnya apa daya ingat menurun, resikonya apa? Macam-macam. Ya. Otomatis. Akhirnya schizophrenia. Ya. Ya, lanjut. Nanti bisa dibaca sendiri yang kayak gini. Terus ngelem. Aduh, ini yang menyedihkan. Ngelem ini biasanya dilakukan anak-anak jalanan. Ya. Depresan, sedikit stimulan, halusinasi, santai, mengaruhi konsentrasi berpikir. Fisiknya apa? Pusing, mati rasa tangan dan kaki, nafas berbau, melemahnya gerakan badan, dan suka menghayal. Akibatnya apa? Kehilangan ingatan dan pendengaran, kejang otot, sakit malekomia. Ya. Ini biasanya anak-anak jalanan yang pakai. Ya. Oke, lanjut. Turun kan? Masih ada nggak? Udah, ini udah. Yuk, sabu. Gembira. Tenaga bertambah, konsentrasi meningkat, percaya diri. Halusinasi.
sayang. Tidak mudah ngantuk. Fisiknya apa? Hiperaktif, mulut kering, gemetar, keringat, detak jantung, tekanan darah meningkat. Ketergantungan, ya, tetap, ya. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa data, ya. Tetapi Bunda hanya bisa menampilkan Jawa Tengah, ya. Kalau yang Indonesia kalian cari sendiri, ya. Itu sebenarnya banyak kayak gini, ya. Jadi Bunda akan evaluasi sedikit mengenai data kumulatif HIV/AIDS di Jawa Tengah dari 93 sampai triwulan kedua 2021. Jumlah kasusnya itu sejumlah 38.622. Kemudian yang HIV 22.974. Ada kenaikan ini dari yang sebelumnya, ya. Tapi kenaikannya tidak begitu banyak. Kemudian yang AIDS ini terjadi penurunan, ya. Kemudian yang meninggal itu juga terjadi penurunan, ya. Kemudian dari estimasinya, dari estimasi dulu kan ditetapkan harusnya 70,35% itu baru tercapai 54,9. Di tahun 2020 malah turun tercapai 52. Estimasi 2020 52,677%, 677% ya. Yang 2021, waduh ini efek ngantuk ini kemarin ngetiknya ya. Yang 2021 itu sudah tercapai 73,3%. Kemudian kabupaten kota yang sudah melampaui estimasi yaitu Jepara. Ada yang dari Jepara? Halo Jepara? Ada nggak yang dari Jepara? Kok diem ya? Ada dari Jepara? Ada, Bu. Ada, Mbak Vina ya? Iya. Ternyata Kabupaten Jepara bagus karena sudah melampaui estimasi dari jumlah kasus HIV yang seharusnya ditemukan, ya. Udah melampaui 140,2%. Kemudian Grobogan, ada nggak Grobogan? Grobogan. Kalau nggak gini nggak nampil wajah loh. Grobogan ada nggak ya? Oke, kasih ya. Grobogan, waalaikumsalam. Grobogan nggak ada ya? Oke. Dari Banyumas, Purwokerto ya mau? Banyumas ada ya? Iya, Bu. Masih adakah? Ada, Ibu. Banyumas juga sudah melampaui target estimasi, yaitu 116,5%. Yang masih kurang itu Magelang. Magelang adakah? Magelang adakah salah satu yang hadir? Katakan ini ada Magelang. Ada, Bu. Ada Bu, banyak. Siapa Magelang? Kabupaten Magelang, Bu. Mbak Nilna. Nggih. Magelang kok iki piye iki? kok kasusnya kok temuan kasusnya kok kecil banget. Ya, di bawah estimasi kurang banget, hanya 5,3% loh. Karena di sana juga ini ya mungkin agamis ya. Jadi sungkan ya. Mungkin gitu apa Mbak nih? Pendapatnya gimana Mbak Nilna? Kok kasusnya kok di sana rendah untuk teman kasusnya? Kenapa Mbak Nilna? Banyak pondoknya, Bu. Hah? Banyak pondok Terus? pesantren. Banyak pondoknya, Bu. Nah, terus banyak pondoknya kenapa? Perilakunya baik-baik saja. Sungkan ya? Ya nggak boleh kayak gitu. Kan nggak ngerti juga. Ayo, nggak ngerti juga loh ya.
Ya, jadi tetap edukasi harus masuk ke pondok pesantren juga ya. Enggak, ini juga pengalaman aja sih, beberapa itu anak-anak yang kebetulan terinfeksi HIV itu mereka juga banyak yang alumnus dari pondok pesantren loh. Ya. Jadi bukan artinya juga ya. Gitu. Ya, terus Mas Gani udah capek ya? Capaian yang tertinggi Karanganyar. Karanganyar ada? Adakah dari Karanganyar? Adik-adik ada yang dari Karanganyar? Tidak ada? Pekalongan? Ada, Bu. Ah, siapa ayo? Mbak Afi. Mbak Afi, kenapa Pekalongan Iya. itu? Kok Pekalongan itu bisa nemuin banyak? Kenapa, Mbak? Aktif, Bu. Mm-mm. Sampai Aktifnya ada gimana, Mbak Afi? Ada peer group. Mm-mm. Iya. Terus apa ya, dari BPAKB-nya juga aktif. Iya. Padahal Terus- Pekalongan juga kota agama ya, Mbak ya. Kok bisa ya? Berarti maksudnya di sana lebih ini, Bu, kota apa ya, di sana lebih banyak industri. Jadi banyak orang dari luar kota juga datang. Enggak, maksudnya untuk masuk dan menemukan kasus itu kan bukan hal yang mudah gitu loh. Ya. Tetapi kan rak apa juga gitu loh, di Pekalongan nggak apa-apa juga, karena meskipun juga mungkin banyak pendatang kan belum tentu juga itu orang Pekalongannya sendiri kasusnya gitu loh. Tetapi untuk mereka kan itu artinya kan open ya, terbuka, mungkin didukung tokoh agama, didukung tokoh masyarakat, seperti itu kah, Mbak Afi? Oke, Bu. Oke, selamat nih, Sragen. Ada nggak Sragen? Ada, Bu Upi, saya cuman lama di Semarang, Bu. Oh gitu, Mbak Iis. Jadi ini nggak tahu tanah kelahiran. Sragen juga bagus ini ya, menemukan 131,7% ya. Kemudian estimasi yang terendah itu Kudus, 35,3%. Kudus adakah? Adakah yang dari Kudus? Apa? Mungkin Siapa itu Kudus? Saya, Bu, dari Kudus. Menurut pendapatnya kok kenapa sih Kudus kok sulit sekali untuk menemukan kasus opo jane ya wis diperiksa, tetapi enggak, kalau ini sih dari periksa yang diperiksa sebetulnya. Kudus siapa? Mbak siapa? Anissa, Bu. Anissa. Anis. Bentar, mana sih kamu? Aku nggak ngelihat dirimu hadir. Oh ya, atas ya. Mbak Anis gimana Mbak Anis pendapatnya? Kok kenapa ya kok capaiannya kok rendah ya? Mungkin karena di sini itu anak mudanya lebih pada kuliah ya, Bu. Jadi tidak masuk ke Kuliah sini. di luar kota. Benar, mungkin itu. Terus? Jadinya untuk pergaulan di sini tuh susah. Terus kalau misalnya dia keluar kota itu, maksudnya kalau dia bergaul di sini itu karena mall-mallnya itu jarang tempat untuk misalnya ada tempat tongkrongan kayak gitu tuh jarang gitu, Bu. Jarang ya. Jadi misalnya mau melakukan pemeriksaan pun agak sulit, nggak ada kelompok-kelompok yang tempat di mana bisa melakukan edukasi sekaligus melakukan pemeriksaan, mungkin seperti itu ya. Iya bisa. Tapi ya tetap harus semangat terus untuk melakukan deteksinya ya. Oke. Kasus baru 2021 jumlah kasus 1.849 yang HIV 1415, yang AIDS 434, meninggalnya udah makin turun. Kemudian kasus HIV yang terbanyak Kota Semarang ya. Seperti diketahui ya belum tentu juga kalau kita bilang Kota Semarang, wah ngomong Semarang belum mesti juga. Bisa juga kan mereka juga orang-orang pendatang, bisa juga. Kemudian yang kedua kasus terbanyak adalah Pati. Pati ada yang hadir?
Ini maksudnya adalah kasus-kasus HIV yang ditemukan. Pati ada nggak? Nggak ada ya, Pati ya? Saya, Diam Bu. berarti nggak? Oh, ada. Hadir, Siapa ya? Dina, Bu. Maaf, Bu. On kamera nggih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah lama tidak di Pati di Semarang. Oh, gitu. Nggih, memang di Pati itu banyak tempat-tempat lokalisasi, Bu. Gitu ya. Yang saya tahu, terus diskotik kecil-kecil gitu juga banyak di pinggir-pinggir, mau masuk area Kota Pati itu juga banyak, terus yang nyelempet gitu juga banyak. Banyak ya. Dan yang top itu justru kalau Bu Desi ngelihat seperti ini adalah upaya-upaya dari semua pihak untuk melakukan pemeriksaan sehingga ketemu kasus gitu loh, Mbak. Tempatnya oke, tapi kalau nggak mau meriksa, nggak akan bakal ketemu yang seperti ini. Ya, Bu. Betul. Jadi kalau kita bicara masalah lihat data itu justru sebetulnya luar biasa lah untuk kok yang baik, bukan terus wah neng kono kok kayak kasusnya terus berarti orang-orangnya perilaku, bukan. Tapi kita memandangnya sebagai mereka sangat luar biasa karena bisa menemukan kasus-kasus itu, ya. Dan ini termasuk yang tertinggi kan, Pati. Kemudian Banyumas juga. Banyumas siapa? Oh, tadi ada ya, Mbak Sopo. Kemudian untuk kasus AIDS. Lah, kalau kita bicara masalah kok kasus AIDS terbanyak itu prihatin loh. Berarti kalau kasus AIDS terbanyak, berarti kasus ini ditemukan biasanya dia sudah dalam kondisi stadium 3 ke atas. Udah baring, udah terminan, itu kan sangat memprihatinkan. Jadi yang kita harapkan sekarang itu sebetulnya ketemunya dari stadium 1. Ya, saksuwe ini stadium 2 lah, oke. Tapi nih iso jangan sampai stadium 3, ya. Meskipun sekarang ini banyak sekali kasus-kasus HIV yang ditemukan di stadium 3, 4 mereka bisa sembuh, ya. Tapi harapannya itu stadium 1 itu loh udah ketemu dulu gitu, ya. Kemudian kalau yang terbanyak AIDS ya untuk prihatin ya, Cilacap ada 36, Kebumen ada 33 dan Rembang ada 32. Rembang ada? Halo Rembang, adakah? Ada, Bu, tapi sudah 8 tahun sudah tidak di Rembang. Saya aslinya Rembang, saya di Blora, Bu. Oh, ngono ya. Tapi tetap harus berjejaring ya dengan teman-teman di Rembang. Baru habis ini nikah dengan orang Semarang ya, podo wae. Oke, lanjut Mas Dani. Upaya yang dilakukan fasilitasi teknis layanan HIV jelas ya. Ini harus koordinasi terus, peman logistik kalau bicara udah sering galau. Obatnya ora ono ya. Tapi insya Allah lah sampai hari ini nggak ada yang seperti itu. Ya. Sering banyak isu-isu, ya. Kemudian melakukan upaya akselerasi atau percepatan. Jadi seperti pemeriksaan HIV pada calon pengantin, pada ibu hamil. Kemudian sekarang disarankan kalau ibu hamil jangan hanya pas di awal aja, juga di triwulan pertamanya juga dilakukan pemeriksaan HIV. Khawatirnya di awal tidak HIV, ternyata dia sudah HIV di triwulan pertama, ya. Kemudian pasien TB, semua pasien TB harus diperiksa HIV, semua pasien IMS harus diperiksa HIV, semua pasien hepatitis harus diperiksa HIV. Kebalikannya juga seperti itu. Kalau HIV harus diperiksa TB, harus diperiksa IMS, harus diperiksa hepatitis. Kemudian populasi kunci ini program triple eliminasi itu adalah yang TBC, HIV, IMS, hepatitis, ya. Jadi tetap kalau di sini ada pasien hepatitis, ya tetap harus diperiksa HIV. Seperti itu. Sama kalau pasien TBC harus diperiksa HIV, periksa diabetes. Nah, jangan sampai kita itu sudah pikirannya harus seperti itu, ya. Oke, lanjut. Udah. Tetapi Bunda sempat memberikan juga materi ya Mas Dani, yang narkotika ya. Itu bisa sekilas ya. Iya, ini Bu. aku sampai jam berapa sih Mas Dani? Masih berapa menit lagi?
Masih lama, Bu. Sekitar 42 menit. Oke, kita selesaikan mudah-mudahan berapa menit, terus kita bisa diskusi ya. Ini sebetulnya tambahan materi ya dari yang di atas tadi, bisa untuk perbendaharaan sedikit ilmu, karena ini Bunda mendapatkan langsung dari PNA mengenai materi ini. Ya, yuk secepat aja. Jadi ini narkotika terkait dengan undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 35 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis yang dapat menyebabkan ini bebas. Sebetulnya ini semuanya sudah masuk yang tadi sekelas Bunda sampaikan, tetapi kalian bisa baca ya mengenai dasar-dasarnya ya, supaya ada dasar-dasar secara undang-undang, tidak hanya sekedar informasi-informasi. Terus Mas lanjut aja. Enggak Bunda baca semua yang ini. Yuk lanjut. Ya, ini bahasa Yunani. Narkotika itu dari bahasa Yunani ternyata. Terus menginduksi tidur. Nah, opit ya. Senyum sering disebut dalam surat hadis. Karena dulu kan awalnya juga untuk obat-obat anestesi ya. Jadi setelah itu salah gunakan. Yuk lanjut. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti materinya kan juga di-share Mas Gani. Iya, Bu, nanti di-share. Oke, terus lewat-lewat aja. Mbok klik aja nggak apa-apa. Terus mungkin kalau penting. Terus, ya. Penggolongan narkotika ini juga ada. Nggak perlu saya. Ya, ini beberapa contoh bentuk ya. Ya, benzodiazepin itu seperti ini bentuknya, gambarnya. Terus, Mas. Ini masih melanjutkan, terus nggak perlu jelasin satu-satu yang seperti ini. Nanti bisa dibaca. Terus, ya, loh, kamu tadi ke belakang lagi ya. Nah, ini kanabis, oke. Terus, metamfetamin, ekstasi. Ekstasi itu bentuknya seperti itu, ya. Jadi, ya kalian memang harus tahu kalau kebetulan ketemu dengan anak jalanan, mereka ngantongi yang sejenis ini, jangan sampai nggak ngerti. Oke, terus? Ya, kokain. Ya. Oke. Ya, bentar, yang tadi Mas Gani. Faktor-faktor kontribusi, berarti yang memperberat ya, itu faktor genetik ya. Ternyata faktor genetik itu bisa menyebabkan atau berperan pada ketergantungan kokain, ganja, psikostimulan, opiat. Ya, ini hal-hal yang memang ternyata perlu kita pelajari ya. Hiperaktif, tidak tekun, sulit menahan perhatian, ini hal-hal yang ditemui ya. Mudah murung, cenderung makan berlebihan, merokok. Terus nanti kita akan bicara sedikit tentang rokok ya. Faktor teman penting banget loh ya. Makanya banyak sekali anak-anak itu yang terjebak dengan nafsa itu karena teman, terus akrab. Faktor lain apa? Mabuk, alkohol, ya ini ya. Oke, lanjut. Pendekatan terhadap masalah ketergantungan narkotika, pendekatan moral ya. Memang kalau kita bilang pandangan bahwa adiksi adalah konsekuensi dari pilihan pribadi seseorang. Iya sih. Ya. Intoksikasi dinilai sebagai suatu dosa. Tindak kriminalitas oleh seorang yang namanya adiksi adalah karena kehendaknya. Ya benar. Kayak kalau kita bicara masalah HIV, masih banyak loh orang yang bicara, ngapa sih ngopeni wong HIV? Wong yo penyakit sih digawe dhewe. Seperti itu ya. Sama lah yang seperti itu. Lanjut Mas. Pendekatan psikososiokultural yang diharapkan ya. Ini beberapa pendapat sebetulnya. Lanjut. Lanjut. Ini beberapa pendapat ya tentang narkotika ya. Oke. Selesai.
Satu yang penting yang itu di bawah mengenai kenakalan tadi sedikit sekilas deh. Ini semua materinya saya berikan ya. Mas Geni kan masih ada satu. Iya, Bu, mau Yang di-share satu itu lagi. kenakalan remaja. Iya, Bisa iya. keluar nggak? Bisa, Bu. Yang ini, Bu. Ya. Jenis-jenis kenakalan remaja yang membawa mereka ke HIV atau nafsa, ya. Jenis-jenis kenakalan remaja itu apa aja? Narkoba, free sex, merokok, minuman beralkohol, kebut-kebutan motor, tawan, dan lain-lain. Ya, kita bahasnya narkoba sama ya, oke. Merokok, Bu. Ya, merokok, minum alkohol. Bukan akhirnya sesuai. Ya, jadi narkoba. Lanjut. Yang menyebabkan apa toh? Ketika kita bertemu dengan anak-anak yang narkoba, ketika kita bertemu dengan anak-anak yang HIV, di sekian ini pasti ada. Yang pertama, kurang kasih sayang dan pengawasan. Yang kedua, pergaulan tidak baik. Yang ketiga, tidak ada penilaian hobi. Yang keempat, kebebasan berlebihan. Yang kelima, mendam masalah. Kalau kita bicara 1, 2, 3, 4, 5, ternyata yang pertama itu sangat berperan. Bunda kebetulan menangani beberapa remaja dengan HIV. Kita bisa menangis loh. Ternyata yang nomor 1 itu sangat pengaruh sekali. Ya. Kalau sudah bicara seperti itu, ketika akhirnya terjadi menyalahkan itu sebetulnya akan kembali menampar di muka sendiri. Ya. Ketika ada salah satu mereka terinfeksi HIV, itu yang nomor 1 itu kalau kita bicara itu 2, 3, 4, 5, nomor 1 itu kan berperan banget ya. Ya, itu. Oke, lanjut. Generasi yang tumbuh dalam budaya instan ini akan mudah terjerumus. Ya kalau sudah ada kasih sayang sebenarnya ya enggak. Kita yang ngejain anak kita dengan hati-hati. Dari anak-anak yang kebetulan terinfeksi HIV yang ada dalam pengasuhan Bunda, itu dari keluarga yang baik-baik loh. Kalau dulu kita berpikir sebelum Bunda kenal dengan anak-anak yang terinfeksi HIV, itu selalu berpikirnya, apa sih mereka memang anak-anak nakal, memang anak-anak yang nggak benar, nggak seperti itu. Ketika akhirnya Bunda menyampaikan ke mereka bahwa yang terbaik di dalam kehidupan mereka itu adalah keluarganya. Bunda mereka beri kesempatan untuk terbuka dengan salah satu anggota keluarga, mereka akhirnya membawa keluarganya. Kebetulan Bunda mendapat klien itu aslinya dari Brebes ya, yang dihadirkan itu ibunya. Dia mau buka status dengan ibunya. Ibunya itu seorang guru agama ya. Sampai Bunda mau menyampaikan kalau anaknya terinfeksi itu nggak bisa rasanya. Mulut ini rasanya seperti dibungkam. Karena mereka ya memang keluarga baik-baik. Kenapa ya kok bisa enggak kurang kasih sayang? Ternyata kita juga harus berhati-hati dengan diri kita, termasuk Bunda sendiri ya. Anak hanya 2 orang. Ya. Memang orang tua itu tidak boleh membedakan anak. Itu catatan buat kita. Tetapi masing-masing orang tua itu pasti mempunyai riwayat kelahiran anak. Kita tidak bisa loh memaksakan orang tua kita harus, kok kenapa sayangnya ke adik kita, itu tidak bisa seperti itu. Orang tua itu pasti mempunyai salah satu anak yang dia sayangi lebih dari yang lain. Dan sebetulnya itu tidak boleh. Tapi itu yang terjadi sebetulnya di kehidupan kita. Lah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa menjadi pemicu sehingga dia akhirnya lebih memilih teman-temannya. Kalau kebetulan dia berada di lingkungan tidak baik, akhirnya salah satunya adalah seperti itu. Ya, oke lanjut. 22% pengguna narkoba di Indonesia adalah pelajar. Berarti otomatis tempatnya adalah lingkungan teman-teman terdekat kan? Oke, lanjut. Penyebab orang menggunakan narkoba. Tekanan, jadi karena udah bagus, apalagi cowok ya. Cowok itu kan, aduh, enakan. Dia mending kayak gimana ya?
dia itu pokoknya teman itu adalah segalanya. Wangi curhat. Karena aku juga punya anak cowok itu, terus pokoknya teman itu nomor 1 seperti itu. Ketika dia berada di dalam lingkungannya ya, kebetulan ada lingkungan yang tidak baik misalnya, enggak apa-apa panas-panasan, ya akhirnya akan terjadi tekanan teman. Ya, kenapa? Supaya dia diterima. Kalau misalnya merokok, nggak pernah merokok, orang rokok dewe malah dibully. Nah itu sebetulnya. Kemudian yang kedua apa ingin tahu? Bahaya ini kalau ingin tahu. Karena dia tidak tahu dari kita, dari keluarga, dari orang-orang terdekatnya. Ya, terutama petugas kesehatan tetap punya tanggung jawab untuk selalu terus memberikan informasi terutama untuk lingkungan. Ya. Oke, lanjut. Di sekolah pacar iso ya. Iya, udah. Oke. Semua tahu tuh narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain ya. Udah bicara banyak narkoba, baru ini yang di belakang. Yang bisa terkena siapa? Dewasa, remaja, kaya, miskin, pria, wanita, semuanya bisa. Yang uangnya banyak ya bisa ya. Bunda sok mikir artis kemarin ada yang kena itu ya. Si siapa? Putranya Abu Rizal itu ya. Sama istrinya ya Nia. Nia Ramadhani. Kata ya kurang apa ngono ya mikir ya. Kalau mikir tuh kurang apa ngono lho. Nah, pintu masuk dari narkoba rokok. Hati-hati. Ya, dimulai dari merokok. Harusnya semua cewek menerapkan pilihan pasangan, ya. 1 tidak merokok. Biar yang merokok sudah berguguran. Tapi kena wis kadung terlanjur ya piye ya. Ya, mengapa rokok berbahaya, bersifat adiktif, ya. 4.000 bahan kimia berbahaya, ya. Ngeri wes. Ngisep knalpot. Ya. Tembakau, gorila. Apalagi yang model linting di desa-desa, di tempat Bunda itu di Temanggung itu ada, tidak ada orang tidak merokok. Lanjut. Efek. Ini yang tembakau gorila ya. Padahal ya detak jantung dan tekanan darah jadi tinggi. Mual muntah, kejang otot, ya. Tapi yo dilakoni. Yuk lanjut. Ini yang tadi sudah ya, paracetamol, kafein, ngeri deh. Padahal kayak paracetamol itu yang panas, kafein ya bisa tidur, kopi ya karisit. Ya. Ini akibat penggunaan narkoba. Hampir 80% mereka para pemakai narkoba suntik itu HIV. 80% loh. Dan kebanyakan mereka juga hepatitis. Jadi sekarang itu anak-anak dengan HIV yang hepatitis itu kasihan. Ya. Oke. Oke, semua kejahatan menjadi langkah kecil. Katakan tidak. Oke, itu aja saya kira. Ya. Masih berapa menit Mas Gani? Ada 28 menit. Oke, 27. kita manfaatkan buat diskusi ya. Supaya pada tampil muka. Oke, yuk kita buka diskusi. Saling belajar nih, Bunda juga belajar dari kalian. Gani dulu pertama. Kan yang sudah pegang materi. Katanya ada 4 PJ ya? 4 PJ-nya siapa aja ya perkenalan? Iya, silakan PJ-PJ-nya. Ya dimulai dari Mas Gani dulu toh ya. Ya saya Gani Kapseptiana
lulusan D3-nya dari Poltekkes Tasik, kemudian melanjutkan di Poltekkes Semarang. Ya, sekarang di rumah di Pangandaran. Terima kasih. Nanti malam mau ke Jakarta nih. Ya, dilanjut PJ kedua. Siapa PJ kedua? Mbak Lucia. Ayo, Mbak Lucy. Mana Mbak Lucy? Saya Ibu. Perkenalkan, nama saya Lucia Widastuti dari Yogyakarta. Universitas dari Muhammadiyah, Bu. Muhammadiyah Jogja. Gitu ya. Berarti ambilnya prodi di mana, Mbak Lucy? Saya dulu S1-nya di ini, Bu, di Muhammadiyah, terus profesinya sempat berhenti 1 tahun di pending untuk pengalaman kerja, setelah itu kuliah profesinya di Poltekkes Semarang. Oh, di Poltekkes Semarang ini ya? Iya. Oke. Udah di Poltekkes Semarang di prodinya? Iya, Bu. Betul. Oh, staf ya Mbak Lucy ya? Oh, enggak, Bu. Oh, enggak. Pendidikan juga ya saat ini? Iya, pendidikan juga mahasiswa. Oh, ya. Oke. Terus Mas Gani, Mbak Lucy, yang lainnya PJ-nya? Siapa lagi PJ yang lain? Mbak Stefani kalau salah. Mbak apa Mas? Mbak Stefani. Mbak Stefani, hadirkah? Mbak Stefani, ada nggak? Ya Bu, ada. Ayo perkenalan dulu. Apa Bu, kenapa? Stefani Amelia dari mana? Posisi di mana? Dari Makassar Bu, maaf Bu. Oh Makassar, dari Makassar ya berarti ya? Iya Bu. Makassar, Tasik, Jogja. Oke. Jelas ya Mbak, nggak ada masalah ya? Maaf Bu, soalnya ini baru-baru yang jadi jaringannya jelek. Terus yang satu siapa Mas Gani? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin? Monggo Mbak Yasmin. Hadir nggak ya? Oke, kalau nggak hadir, monggo diskusi. Kita lanjutkan diskusinya. Monggo ada yang mau menyampaikan sesuatu atau berbagi pengalaman, nggak apa-apa loh. Mbak Noni berbagi pengalaman, Mbak Noni. Bu dosen. Saya nggak pernah berkecimpung dengan masalah itu Bu, nafsa sama HIV. Saya juga salut sekali dengan pengalaman yang begitu banyak dari Bu Upi ya. Senangnya orang lapangan itu seperti itu, Mbak. Iya. Tapi dosen itu ya luar biasa. Iya, pengalamannya secara langsung banyak sekali ya. Ayo, yang lainnya mahasiswa. Kayaknya ada chat apa ya? Ada pertanyaan ya? Boleh tanya, Bu? Boleh sekali sayang. Tadi kan saya Triwiji, Bu. Saya dari Semarang. Mbak Triwiji. Saya kok melihat tadi di forecasting kita itu justru kota Semarang nggak nampak ya, Bu? Kota Semarang? Iya. Tadi kan yang dilihat kasusnya? Kudus, Sragen, ya, Pekalongan, dan lain-lain. Kasus yang ditemukan terbanyak ya, Mbak? Iya, justru kalau kita lihat itu kan fenomena gunung es ya, Bu. Di kita itu hanya kelihatan sedikit, tapi di bawahnya justru sangat banyak gitu loh. Makanya. Ya, saya beberapa kali ngikuti pengalaman ngambil penelitian narkoba maupun HIV/AIDS itu angkanya sangat tinggi di kota Semarang itu. Makanya di bawah kan termasuk yang terbesar kota Semarang ya Mbak Wiji. Okay. Mungkin bisa menyampaikan ya Bu, seperti apa sih kondisi di kota Semarang saat ini, apalagi sekarang kan sudah 2021 ya. Itu tadi sempat saya sampaikan beberapa data yang terakhir dari kasus HIV yang terbaru, itu yang tertinggi Semarang loh Mbak Melan. Udah kita sebut kota Semarang. Iya. Udah muncul.
Ya, memang seperti tadi saya sampaikan, bukan artinya kalau itu penemuan kasus di Semarang selalu orang Semarang, kan tidak juga ya. Ya, enggak, Karena ya. dari kasus yang selama ini saya tangani itu memang mereka banyak bekerja di Semarang, tetapi banyak juga mereka itu adalah orang-orang di luar kota Semarang. Iya, betul. Jadi orang luar tapi stay di sini karena bekerja di sini. Betul. Iya. Benar, seperti itu yang terjadi. Selama ini kan mereka itu tidak melaporkan atau tidak kalau tidak di screening betul gitu kan nggak kelihatan ya Bu. Betul. Jadi untuk menentukan bahwa angka itu sekian itu dari mana ya Bu? Kalau itu memang data yang masuk di pelayanan. Jadi sistem informasi HIV itu kan sekarang dikelola di sistem SIHA yang dilaporkan dari fase yang tingkat pertama, Mbak. Sekarang waduh itu teronline langsung. Jadi kalau ada kasus temuan ya. Dan sekarang yang dijadikan kalau di waktu-waktu yang lalu bisa kemungkinan double data. Tapi sekarang yang dipakai adalah nomor NIK ya, KTP itu. Nomor dari NIK KTP. Jadi semuanya pasien yang dilakukan pemeriksaan tes HIV itu harus mencantumkan nomor induk kependudukan ya. Apa singkatannya apa itu? Yang di KTP itu loh. NKK. Nomor induk kependudukan ya. Nomor induk kependudukan. Iya. Ya. Jadi tidak ada double data lagi. Dan informasinya itu adalah secara online. Sistem informasi HIV itu secara online dari fase tingkat pertama sampai di online kan langsung ke tingkat pusat ya. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu merupakan pengumpul sebetulnya. Ya. Jadi ada pengelola programnya. Istilahnya pengelola program HIV di tingkat Dinas Kesehatan Kota. Tetapi saya setuju, Mbak Wiji bilang, kita sebetulnya banyak nggak ngerti ya, orang-orang itu mungkin HIV, tapi karena tidak di-screening, kan kita, karena banyak sekali mereka yang dengan fisik yang bagus. Iya, maaf ya, pengalaman saya, tidak menampakkan anak-anak HIV yang dari teman-teman homoseks, itu kebanyakan itu ditemukannya dia di stadium 1-2. Jadi secara fisik nggak kelihatan. Dan sebetulnya harapan kita dari mereka itulah yang bisa menjangkau teman-temannya untuk membawa ke pelayanan. Maka pentingnya di situ kelompok dukungan sebaya itu adalah supaya akan bisa menemukan lagi kasus-kasus baru yang sebetulnya tidak harus petugas turun gunung, tapi enggak. Tetapi dari kelompok mereka yang membawa kelompoknya. Karena mereka sulit sekali. Tidak mudah membawa mereka itu. Ya, kalau nggak percaya nggak bakal. Seperti itu Mbak Wiji. Iya. Iya, Bu. Okay. Mbak Wiji aslinya mana? Campur-campur, Bu. Sekarang tinggal di mana? Di Pedurungan. Ayah saya Solo, ibu saya Bogor, Bu. Tapi udah lama tinggal di Semarang ya? Ngikut suami Semarang ya, Bu. Iya, ya. Suaminya orang Semarang? Iya, Bu. Di Dinkes Provinsi, Bu. Oh, di Dinsprop, iya. Oh, di Dinkesprop, wah datanya komplit itu. Ya, saya nggak begitu banyak tadi menampilkan data. Saya itu malah gini, Bu, risaunya gini, ketika saya 2020 kemarin itu saya kan ngambil penelitian tentang seks bebas ya, jadi pada anak jalanan. Jadi saya ngambil di 8 titik di Kota Semarang. Itu baik itu mulai dari Terminal Terboyo sampai Simpang 5 sampai semua sampai ke Pasar ya keliling ya, 8 titik. 8 titik. Nah, itu saya temukan memang datanya itu rata-rata mereka melakukan seks bebas. Dan yang jadi masalah mereka tidak punya KTP, Bu. Tidak punya NIK. Nah, yang kedua dia kan tidak punya tempat tinggal. Benar. Sehingga ini kan luput dari pengawasan dari Dinkes terutama ya. Nah, apa yang bisa dilakukan ya, Bu, untuk melihat bahwa mereka itu sangat berisiko terjadinya HIV/AIDS gitu. Jadi gini, kalau selama ini ya yang terjadi ya,
maksudnya yang action real ya. Ada beberapa LSM itu yang sempat kerjasama nggak Mbak Wiji dengan beberapa LSM anak-anak jalanan dari betul. Setara mungkin ya. Iya, saya Kemudian dari Kalandara. Iya. Sempat berkolaborasi juga dengan mereka. Iya, Bu. Nah, beliau-beliau itu sebetulnya memang yang lebih konsen dan beliau itu sebetulnya kalau saya menilai sangat berjasa ya. Ya, meskipun mereka juga berkolaborasi dengan layanan-layanan biasanya untuk menemukan kasus. Tetapi untuk sasarannya itu yang melakukan pendekatan memang mereka. Sebetulnya dulu sempat juga kan dari pertemuan-pertemuan kolaborasi yang dilakukan. Jadi dulu sering memang ada pertemuan-pertemuan kolaborasi, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh teman-teman yang LSM dari beberapa yang membawai anak-anak jalanan, dan mereka itu kan hanya mencari orang-orangnya. Pelaksana layanannya itu kan memang juga dari layanan kesehatan. Sebetulnya kalau anak jalanan itu kolaborasinya dengan dinas sosial. Betul, Bu, betul. Yang mendukung kami malah dinas sosial. Iya, jadi dinas sosial itu dulu sempat membuat beberapa kebijakan yang memudahkan anak-anak jalanan itu. Misalnya dia sakit dan tidak ada biaya, mereka bisa kan mengeluarkan itu. Kemudian mereka tidak punya KTP, tidak punya identitas, karena mereka bisa membuat surat sebagai, tapi sampai sekarang perkembangannya saya kurang mengikuti, Mbak Wiji. Dulu sih memang di bawah dinas sosial. Tetapi kan mereka juga tidak ditampung. Jadi saat itu saya pernah mencarikan tempat punyanya dinas sosial pemikiran kita ya, yang bisa menampung anak-anak jalanan dan anak-anak terinfeksi HIV yang tidak punya keluarga. Tetapi ternyata mereka tidak punya. Kelihatannya ada satu di daerah Salatiga, kelihatannya. Tapi nggak tahu masih melakukan aktivitas atau tidak itu. Ya harusnya kolaborasinya memang dinas kesehatan kota, dinas kesehatan provinsi, kemudian dinas sosial. Sosial pun kota dan provinsi harus bergandengan. Seperti itu Mbak Wiji. Terima kasih, Bu. Matur nuwun. Yang lain? Ayo anak-anak muda, mana ini pertanyaannya? Masa kalah sama Mbak Wiji? Saya Bu Upi, ini tua juga loh Bu. Ini saya perkenalkan Iis Riningsih. Mbak Iis. Gimana Mbak Iis? Saya di Poltekkes Semarang. Kita nampaknya pernah ketemu Bu Upi. Setahun yang lalu ya Mbak Iis? Iya betul. Pas aku ngajak anak-anak ya? Kurang hafal. Bu Wiji sama Bu Iis itu temannya Bu Nia, Bu, satu kantor. Oh iya. Saya istrinya Pak Sofwan, Bu. Sofwan Unes. Pak Sofwan. Saya dulu sama Bu Is kan waktu anak-anak itu toh pada belajar asesmen order. Ya, saya bawa pasukan. Iya, Pak Sofwan. Kalau Pak Sofwan ingat Mbak Nani. Ternyata yang suami ya malahnya. Oke. Monggo Bu Is. Bu Upi, kalau saya mau tanya yang terkait pengobatan HIV yang ARV itu loh Bu Upi. ARV ini kan harus diminum setiap hari yang tentu dan seumur hidup nggih. Nah, yang tentunya kan ini kalau yang tidak istilahnya komitmennya tidak tinggi, disiplinnya tidak tinggi, itu kan pasti akan putus obat kan seperti itu. Nah, ketika pasien ini putus obat, apakah dia harus mengulang dari awal seperti TB seperti itu ataukah bagaimana? Kemudian ketika tadi pasien ini putus obat, apa yang dilakukan oleh perawat atau pelayanan supaya mungkin dia
istilahnya patuh lagi gitu. Karena tentunya ketika obat ini tidak diminum pasti kan dampaknya akan apa ya, luar biasa karena kan memang walaupun ARV ini bukan menyembuhkan tapi kan bisa menghambat tadi. Ngaten Bu Upi, matur suwun. Mbak Iis, terima kasih. Adherence atau kepatuhan minum obat pada ODA, kayaknya saya ada jamnya ya kan. Sebetulnya saya dijadwalkan untuk tanggal 17. Oh gitu. Tapi pas hari kemerdekaan, jadinya saya masih nunggu jadwal dari Gani. Oh, ngaten. Ya, ada 2 session. Yang satu memang nanti saya akan bicara tentang adherence atau kepatuhan minum obat untuk ODA. Itu dia Ganian sendiri sama VCT. Harusnya memang ngomongnya itu ya. Terus hari ini yang narkoba. Oh, ya. Bocoran CDA ya. Oke, siap. Memang yang paling berat itu di dalam kondisi penanganan orang HIV itu adalah terkait dengan lolos follow up atau berhenti minum obat. Ya kita bisa bayangin ya, ketika minum obat harus seumur hidup piye gitu loh. Ketika seseorang terinfeksi HIV, yang pertama mereka pikirkan itu pertama adalah aku matinya kurang berapa hari lagi, itu pertama. Yang kedua adalah harus minum obat seumur hidup, itu sangat menjadi beban untuk mereka. Ya, ada saat-saat di mana memang kebosanan itu melanda mereka. Ya, pastilah. Ya, dengan obat-obat yang cukup istimewa. Makanya penguatan konseling di awal minum obat itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Jadi di awal ketika dia belum memulai itu harus diceritakan semua yang terkait dengan obat. Ya. Jadi ketika dia akhirnya mengalami hal-hal itu, dia udah ngerti. Jangan sampai kita tidak infokan, makanya benar-benar terutama perawat. Perawat itu yang ada di sebelah mereka loh. Betul. Yang ada di sebelah mereka dan harus menjadi pendukung mereka, ya. Karena ketika akhirnya mereka berhenti minum obat, itu sangat berbahaya. Selain akan terjadi resistensi obat, yang fatal adalah sulit sekali untuk mengangkat kembali. Paham nggak? Maksudnya gini loh Mbak Iis, mereka sudah di dalam kondisi yang bagus, toh, kemudian berhenti, dia drop ya. Ketika drop ngangkat lagi di kondisi bagus itu tidak semuanya bisa berhasil. Ya. Kebanyakan mereka akan gagal akhirnya pengobatannya. Gagal itu dalam artinya lewat. Seperti itu. Ya. Kemudian ya memang dari petugas di layanan itu harus ini ya, harus peka. Ya. Kalau di TBC itu kan telat minum obat 2 minggu, itu sudah menjadi PR kita harus hubungi kan. Kalau HIV itu sebetulnya nggak boleh. Karena kepatuhan minum obat HIV kan 100%. Telatnya dia itu maksimal 2 jam. Kalau lebih 2 jam, replikasi virus di tubuhnya itu akan nambah. Itu yang mengerikan di HIV. Kemudian obat pilihan yang di atasnya, itu pastinya akan lebih berat. Berat dalam arti mungkin bentuk. Jadi, yang namanya Aluvia itu guedem-guedem banget, Mbak, obatnya. Gede-gede banget. Ya, yang tadinya dia dari minum obat yang bentuk obat kecil menjadi gede, itu sangat berat untuk mereka. Dan minum obat untuk orang HIV itu harus tepat waktu. Misalnya jam 8 pagi, 8 malam ya harus tepat itu. Ya, nggak boleh sebetulnya menginfokan tapi saya lebih fleksibel dalam artian kalau mereka ngerti, mereka akan lebih patuh. Kalau harus terlambat, maksimal 2 jam. Kita kasih tahu aja. Ya. Terus bentuk supportnya ke kita ya selalu mengingatkan mereka di awal-awal. Jadi yang paling berat adalah menghadapi yang baru. Ya. Karena dia harus mengalami masa-masa efek samping minum obat. Ya. Efek samping yang anemi, efek samping yang halusinasi, efek samping yang pusing, efek samping yang kayak orang mabuk, efek samping yang mual. Nah itu. Kayaknya besok saya akan cerita banyak tentang adherence. Siap. Ini bocoran dulu ya Bu. Bocoran ya.
Kita nunggu jadwalnya Gani aku. Kalau nggak diinget kan, Bu, nggak ada yang kosong. Yo wes kok aku. Ya nggak ada kayak. Jadi nggak dapat adheran sekarang. Belum, Bu. Oke, yang lainnya ada lagi monggo. Terima kasih Bu Uvi. Bertanya Bu. Iya. Siapa ya? Mbak Nilna, Nila. Bu. Iya Mbak Nila. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Upi atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya ada 2 hal. Yang pertama itu bagaimana cara kita mengedukasi terutama pada anak-anak usia remaja masih sekolah SMP agar edukasi yang kita sampaikan itu betul-betul diterima dan nafsa itu memang membahayakan. Karena kalau dari pengamatan saya dulu ketika SMP itu waktu itu saya kan masih siswa baru ya Bu. Terus saya tuh lihat ada anak cowok itu di pinggir jalan dia kayak minum obat-obatan dan kayak dextro, pil dia itu dextro yang dikonsumsi. Tapi 10 jumlahnya, mereka minum 10. Iya, jadi kayak gitu. Padahal apa namanya udah diedukasi kayak gitu dari pihak sekolah bekerja sama dengan Polres untuk apa namanya memberikan edukasi terkait dengan nafsa. Terus yang kedua terkait dengan kenakalan remaja ya Bu. Bagaimana cara kita meningkatkan spiritualitas dari anak-anak muda? Karena kalau dilihat dari faktor kenakalan remaja itu tadi ada kekurangan perhatian dari orang tua, terus juga pengawasan sama ada salah pergaulan. Nah, karena sebenarnya kalau kita amati itu dari aspek spiritual itu sendiri mampu menjadi pegangan kita sebagai anak muda untuk tidak terjerumus pada hal tersebut. Seperti itu Bu, mohon arahannya dari Ibu Upi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nilna. Mbak Nilna dari mana? Dari Kabupaten Magelang Bu. Oh Magelang. Prodinya berarti? Dari Sarjana Terapan Keperawatan Magelang. Magelang. Nggih. Oh, oke. Salam buat Bu Mundarti. Ya Mbak Nani, Mbak Mun kan di sana ya? Tapi itu di kebidanan Bu, bukan di keperawatan. Di kebidanan Bu Mundarti. Oh, beda ya? Ya, alih profesi Bu. Beliaunya bidan. Ya. Oh, gitu. Iya. Ngerti. Oke, Mbak Nina, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengedukasi anak remaja ya? Pada saat remaja itu memang adalah usia-usia yang sangat sulit, ya. Tidak hanya mereka yang pakai nafsa, narkoba, mereka anak-anak yang terinfeksi HIV pun kalau ditarik garis, ya, sebetulnya itu mereka memulai resiko perilakunya itu adalah mulai SMP loh. Gitu. Jadi ketika mungkin ketemunya oke pas dia mahasiswa ya, tapi perilaku dia yang akhirnya dia terjerumus ke kehidupannya sekarang itu biasanya dimulai dari SMP. SMP itu kan masa-masa pas kita itu mencari identitas diri ya. Sebetulnya di SMP itu di SMP itu sebetulnya kan kita itu sok-sok pinginnya minta perhatian. Betul nggak? Enggak, maksudnya cinta kita pertama dulu, aku sih SMP, Mbak Nila kapan? Gani kapan? Belum Bu. Enggak, pas cinta pertamanya itu Mbak Noni pas kapan cinta pertamanya? SMP Bu. SMP? Betul nggak Mas Yakob? Ayo Mas Yakob kapan? Jangan senyum-senyum. Nah, karena pada saat itu tuh kita masih mencari identitas diri kita ya, kita itu akan mengikuti kan banyak waktu SMP, aduh kita cinta pertama tapi ya ora jadi apa-apa, dalam artian tuh mendem cinta, mendem rasa seperti itu, sama kan di perilaku kita. Makanya ketika SMP dulu Kak zamannya Bunda itu kan ada yang namanya pelajaran budi pekerti kayak gitu ada ya, nggak tahu deh pas Nilna ini ada nggak Nil kayak gitu pelajaran khusus kalau perempuan pertama kali kita menstruasi bagaimana gitu diajari loh dulu. Iya, kalau yang sekarang nggak ngerti aku, sekarang nggak ngerti. Iya, kalau sekarang tahu. Anak-anak sekarang itu di masa SMP memang lebih banyak bermain gadget kan, gitu loh. Wes HP sampai mobil agent apa kayak
Wes, memang dia nggak pergi-pergi di kamarnya. Tetapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa juga bukan karena orang tua nggak perhatiin. Misalnya kalau orang-orang tua yang bekerja, Kak Bunda itu ngertinya aman-aman yang jero. Bener nggak? Itu kan ternyata apa yang dia lakukan. Ya memang edukasi secara rutin itu harus diberikan. Meskipun mengedukasi anak SMP gampang, Mbak. Rak bakal dirungokke. Nek ndak menarik. Gitu loh. Bunda melihat sih sekarang itu upaya-upaya dari pemerintah seperti kepolisian, itu kan di setiap kali tahun ajaran baru akan selalu pasti diinfokan mengenai kenakalan remaja. Yang saya tahu ya, yang Bunda tahu itu kayaknya dari kepolisian itu yang intensif ya, dari apa Bimas ya, jadi bimbingan itu masyarakat itu sasarannya salah satu adalah ke remaja SMP. Kalau kamu nanyakan sebetulnya yang mereka inginkan itu adalah pemahaman. Pemahaman tentang apapun. Jadi ketika mereka nafsa jadi apa toh? Ya harus dipahamkan, harus kita infokan sejelas-jelasnya. HIV itu apa toh? Ya sejelas-jelasnya. Kalau kita ngomong masalah seks, aduh nggak boleh tabu. Ya nggak boleh. Itu harus diceritakan ke mereka. Memang yang paling ideal itu kan dibicarakan di dalam keluarga. Tetapi kan tidak semua keluarga akan bisa seperti itu. Kalau Bunda sih harapannya apa? Ada kelompok-kelompok. Dalam artian misalnya remaja masjid. Ya. Itu sebetulnya kegiatannya ya tidak harus melulu ibaratnya di kegiatan-kegiatan terkait dengan agama saja. Tapi mereka juga perlulah diperkenal dengan itu. Kalau yang paling sip kayaknya ya di OSIS ya. OSIS itu harus benar-benar dikuatkan di situ. Kemudian melibatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang di sekitar situ. Jadi kelihatannya kalau puskesmas itu kan punya binaan di sekolah-sekolah ya. Itu harusnya sudah mulai SMP. Itu sudah harus mulai harusnya. Bunda nggak paham sih sekarang bagaimana model kolaborasi itu dilakukan. Tapi minimal gini, anak-anak remaja itu sebetulnya sukanya sesuatu yang terbuka, yang terus terang. Jangan sampai dia tahu hanya lewat media yang dia itu tidak bisa berinteraksi. Itu bahaya. Ya, makanya yang namanya edukasi sebaik-baiknya itu kan yang lewat tatap muka. Bisa lewat gambar, bisa lewat billboard, bisa lewat media-media poster, bisa lewat media-media yang lainnya, video, tapi kan tidak ada interaktif, ya. Jadi memang harus bersama-sama, bekerja sama dari Dignas, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan harusnya. Karena kayaknya ada yang dibentuk. Jadi jangan hanya sekedar dibentuk pusat informasi remaja, tapi di situ tidak ada apa-apanya ya percuma, ya. Dan lebih bagus lagi setelah melakukan pendekatan untuk anak-anak yang memang dia itu beresiko, ya dilakukan tes, difasilitasi untuk melakukan tes supaya bisa secepatnya ditemukan kalau memang ada kasus. Kayaknya gitu ya Mbak Nina. Terus yang kedua, kenakalan remaja. Oh ini ya, sebenarnya udah jawab ya, kenakalan remaja yang ya sebetulnya kalau nakal itu kan dia nggak punya wadah. Wadah itu kan banyak, bisa olahraga, bisa agama, bisa kegiatan sosial kan. Kalau sekarang itu sebetulnya bersyukur loh, anak-anak sekarang itu senang gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang dia itu bisa lakukan. Apa saja itu kayaknya bisa. Dan kalau sampai dia terjebak di serak genah atau misalnya dia berkumpul dengan anak-anak jalanan, itu masih menjadi PR kita bersama. Karena sebetulnya itu banyak sekali wadah-wadah yang wadah-wadah positif di mana dia itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Dan kalian-kalian ini sebetulnya mahasiswa-mahasiswa kesehatan itu harus menjadi supporting buat mereka, menjadi inovasi buat mereka seperti itu. Ya, kayaknya gitu ya Nel. Nggak tahu itu memuaskan nggak jawabannya? Wah, sangat memuaskan Bu. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya, Bu, karena emang ini Bu, saya sempat dapat cerita itu dari
teman saya dulu. Dia memang dari SMP-nya agak sedikit nakal, Bu. Kalau saya amati memang dari segi agamanya dia kurang kurang, terus dari pergaulannya dia juga kurang, Bu, dari pengawasan orang tuanya juga kurang. Nah, belum lama ini dia Bu, cerita sama saya kalau dia itu sempat kayak punya di tubuhnya dia tuh kayak ada, kalau misalkan pipis itu sakit. Iya, keluar nanah. Terus kan saya coba gali lagi, saya tanya, intinya saya minta kamu jujur sama saya. Ternyata ya itu, Bu, dia melakukan seperti itu udah hal yang biasa, seperti itu. Terus satu hal lagi, Mbak Nilna, yang harus kita pahami bersama ya, bahwasannya tidak selalu loh anak-anak yang dengan, maaf saya bicara HIV, kalau bicara HIV mesti pikiran kita mesti denegis wong rak cetok kayak gitu ya. Ternyata anak-anak terinfeksi HIV itu juga banyak yang mereka anak-anak yang agamanya bagus ya. Maksudnya aku nggak ngerti, makanya kalau dengar itu ada yang salah di situ. Ketika kamu sholat misalnya, apa ya yang salah di situ kok kamu bisa melakukan itu gitu loh. Bunda juga nggak ngerti juga ya, karena dari beberapa kita itu kalau Bunda kan seperti ini ya, sifatnya itu sebagai ibu. Jadi ibu itu akan melindungi anak-anaknya, bukan artinya terus Bunda itu kok kita Bunda setuju ya, bukan setuju dengan perilaku mereka, bukan, tetapi memberi kesempatan minimal ketika kita berkumpul, Bunda akan bilang waktunya sholat, ayo sholat, ono si adzan, ono si ngimami. Mungkin ada beberapa punya pendapat kan ora sah sholatnya diimami anak-anak misalnya yang homo, misalnya ya kayak gitu ya. Tapi ketika mereka itu melakukan itu, Bunda itu ya terharu ya. Bacaan sholatnya juga api. Mereka juga beberapa itu juga sebetulnya sekolahnya dari pondok-pondok juga. Itu tuh loh yang membuat sedikit dilema. Jadi bukan artinya atau tidak selalu anak-anak seperti itu jadi rak ngerti. Mbak itu sering itu teman-teman yang mungkin kurang memahami itu bilang, Mbak itu loh bocah-bocah ini mbak kon ngaji, bocah-bocah itu kon sholat, bocah-bocah ini kon ya maksudnya dikasih tahu secara agama. Bunda nggak perlu melakukan seperti itu karena Bunda tahu mungkin bacaan sholat Bunda dengan dia, bacaan membaca Al-Qur'annya dia itu justru lebih baik. Biar coba. Itu yang terjadi. Ya mungkin tadi itu di masa-masa di mana dia ketemu di lingkungan yang nggak benar, bisa kan? Itu terjadi. Tetapi kan orang tua mungkin sudah memberikan fondasi toh. Fondasi dalam hal benar salah itu kan mesti sudah diberikan itu, ya. Dan mereka kebanyakan memang lebih terjebak di dalam kehidupan yang sesama. Bunda itu punya pengalaman ya, punya klien. Kebetulan dia berasal dari Kudus, itu kan kota wali ya. Kebetulan dia mendapat kesempatan belajar di pesantren daerah Jawa Timur. Nah, dia itu mengetahui status HIV-nya karena dia ini akan diberikan beasiswa untuk ke luar negeri pokoknya, sekolah agama di sana. Ya. Terus setelah dites ternyata tes HIV-nya positif. Perasaannya gimana? Akhirnya ke Semarang ketemu sama Bunda, ya memang hasilnya positif. Kita ulang ya tetap positif. Akhirnya Bunda bicara hati ke hati. Bunda tidak pernah tanya, kamu infeksi dari mana enggak? Tapi setelah perjalanan waktu, ternyata dia itu terinfeksinya dari sesama. Iya kan, Ubi? Orang tuanya bilang gimana? Akhirnya kita terpaksa terus terangan bicara, oh gitu toh, enggak apa-apa. Oh, berarti terinfeksinya dari, maksudnya pria gitu ya, dari cowok ya, enggak dari perempuan. Itu menurut mereka biasa. Lucu banget. Gimana coba? Aku jadi bingung. Loh. Gimana ini? Maksudnya enggak apa-apa, terinfeksinya itu dari sesama cowok gitu loh. Tapi yang penting jangan terinfeksi dari cewek gitu loh. Dia khawatir kalau misalnya jajan atau gimana. Loh, aku jadi bingung. Loh, angel kan respon kita. Ternyata itu yang terjadi seperti itu. Ya. Nggih, Bu, terima kasih banyak Bu Upi atas jawabannya. Jadi
jadi panjang ya. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Mana ya? Ini sudah lebih 5 menit kan? Gimana? Ya, Bu. Bagaimanakah masih ada? Boleh beberapa yang mau bertanya via WA. Nomornya ada di Gani ya kan? Ya, ada WA boleh. grup nggak? Boleh dia di-share ya. Kalau Ya. mungkin pertanyaan-pertanyaan via WA boleh deh. Ya, apa aku ini ya nomornya 0819 043 kali 5696. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Soalnya tadi mulainya udah kok telat ya.